Di mana nih hari ini? Menyerupai ibu jadi gitu Bu. Kok mati? Kita di mana nih hari ini? Nggak tahu di mana ya. Oh my god, serem banget. Hahaha. Kalian berada di studio Omis. Oh my god. Oke, sahabat Omis. Jadi kali ini kita kedatangan tamu. Di sini kita akan menceritakan hal-hal misterius kejadian-kejadian yang mereka alami. Buat kalian yang mau ceritanya tayang hari besok, kalian harus like, comment, subscribe dulu. Untuk itu kita lanjutkan ke cerita misterinya. Ada di Bunko. Scary man. Ini cerita gini ya. Teman-teman, guys, dulu waktu aku masih kecil, ya sekitar SMP lah ya. Dulu tuh saya kan sekolah pagi sampai jam 4 sekolah tuh. Tapi banyak orang yang lihat saya, aku tuh ada berkeliaran di lingkungan itu. Padahal sekolah serem kan. Pas aku datang ke sana, di sananya tuh aku padahal bukan. Jadi selama berjam-jam itu ya, mereka ngobrol sama aku, bercengkrama itu sama aku. Tapi aku pulang ke asrama itu sekitar jam 4 sore. Berarti dari pagi sampai sore itu nggak ada. Jadi siapa itu sebenarnya? Itu pakai pakaian sama seperti aku. Aku suka warna biru. Itu pakai pakaian biru, ngaji bareng-bareng sama teman. So, ekspresinya nggak ada. Lempeng gitu. Lempeng gitu. Kan biasanya kalau aku tuh orangnya ceria banget, guys. Happy gitu. Tapi pas ditanya teman, Nuka mau makan gak gitu, dia kayak diem aja. Tapi makan. Tapi nggak tahu itu siapa. Jadi, so scary man. Gila lah pokoknya ya. Bayangin berapa jam itu nggak ada. Jadi itu adanya jam 4. Pas aku mau datang ke asrama, biasalah assalamualaikum biasa gitu ke teman-teman, ke yang tua salam. Mereka kaget, what sih kok? Dari mana gitu kan ya? Nanya, kan sekolah dari pagi. Enggak kok, dari tadi ngaji katanya gitu. Makan, bahkan kayak kita punya tempat asrama itu di atas tempat lingkungannya ya, jemur pakaian, tapi kita suka nongkrong di sana, lihat-lihat mobil. Saya nongkrong di sana barengan sama temen, ngobrol, ngapalin bacaan. Tapi ternyata itu bukan saya kayaknya. Setan menyerupai ibu jadi gitu Bu. Yes, Itu kayaknya fans ya. gak tahu Miss, gimana ya itu gimana kejadiannya? Tahu juga tuh. Saya agak serem juga ya. Soalnya baru aku ngedenger gitu kalau misalnya bisa kayak gitu sampai cerita kamu tuh bener-bener kejadian gitu lah. Kejadian nih, jadi orang pas lihat aku jam 4 sore itu kayak kaget loh. Kok pakai baju sekolah gitu, kan baru pulang. Bahkan aku baru ngambil makanan di dapur umum. Tahu teman-teman kamu kalau kamu tuh kemana? Ada nggak sekolah, Ada aku nggak ikut sih? ngaji, ikut main sama mereka. Kan kita di asrama kayak ada kolam renang gitu. Aku renang loh sama mereka barengan pagi itu. Tapi nyatanya kamu tuh nggak di sekolah, nggak di sama mereka gitu. Enggak, aku di sekolah. Sekolah aku itu dari jam 7 sampai jam 4. Kita gak boleh keluar sekolah karena ya makanan di sana, segala di sana. Jam 4 baru pulang, ternyata aku dari pagi ada di sana. Ngaji, makan, berenang, nongkrong. Jadi itu siapa sebenarnya? Itu kaget. Itu bukan pertama kali. Bahkan aku pun pernah
lihat lagi ya, ketua yang di sana juga sama, dia kan suka bantu-bantu lah di rumah orang gitu ya. Disangka aku dia ketua yang asrama aku gitu. Aku nanya pas pulang sekolah, teteh ini makanan buat aku. Dia nggak jawab tapi menundukkan kepala tuh. Yes, tapi dengan unggekan ya gitu. Tanpa ngomong. Ya aku makan aja. Terus berbicara aku sendiri. Ternyata dia nggak ngomong apapun. Tapi dia di pojokan asrama gitu. Pakaiannya sama seperti itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu pas jam 1 mau dia habis duhur lah, dia datang yang aslinya ya, ketua asrama aku, dan nanya, aku baru udah pulang. Kan tadi saya ngobrol sama siapa sih sebenarnya gitu. Oh jadi itu bukan kejadian pertama aja gitu? Bukan, itu udah sering di sana itu. Jadi Makanya ada yang ngasih tahu nggak siapa itu kan? nah itu yang nggak tahu. Oh nggak ada yang ngasih tahu? Nggak ada, cuman orang tuh pikirnya itu aku, itu ketua asrama aku, padahal selama berjam-jam ya, kita dari pagi sampai jam 4 berapa jam tuh nggak ada kan aku, cuman disangka orang ada gitu. Itu kayak apa ya? Tapi dari sejak itu sempat takut nggak kalau misalnya sendiri di asrama atau gimana? Jujur takut lah pasti. Akhirnya takut. Takut lah, cuman ya biasa-biasa lah ya. Tapi kadang terus di asrama juga kadang ya, di toiletnya kan kita toilet bersama tuh kebanyakan, nggak sendirian ya. Biasanya aku kebiasaan dari dulu sering ke kamar mandi jam 11 malam. Enggak apa-apa, sendiri. Biasanya suka diantar. Tapi biasanya diantar juga. Tapi pas itu temen udah kayak malas nganter. Aku suruh, ayo antar ke kamar mandi. Malas lah kayak gitu ya. Tapi aku nggak tahan nih, pengen apalah, kayak ya biasalah, pengen buang air kecil gitu. Pas itu mau ke kamar mandi kayak sendiri gitu ya, tapi terus di pojokan WC sana kayak lagi mandi serius. Lagi mandi? Kejebur gitu biasa. Sosoknya gimana Bu bentukannya? Lagi mandi nggak lihat? Biasa, Jadi suara aja. suara aja. Pas saya lihat ke pojok nggak ada sih. Gak ada siapa-siapa. Aku Serem gitu. Mati. dan sekarang tuh lari gitu tebir-tebir sih dari toilet ke asrama. Itu sih. Emang jauh jarak toilet sama asrama itu? Jadi ini asrama, toiletnya lumayan lah, berapa meter lah, ya lumayan lah. Karena meskipun agak modern tapi toiletnya bersama tuh di asrama tuh, nggak satu kamar lah ya gitu. Itu kan, aduh, ngeri gitu. Jadi ya mungkin itu sih, nanti lanjut lagi ada yang lain lagi lah. Siapa yang cerita pengen tahu dari Miss apa sih? Coba dong. Boleh diceritain. Boleh. Ini ceritanya itu di rumah ya. So scary Jadi man. ini beberapa tahun yang lalu sih, udah seminggu itu si mami itu sakit. Nah, terus kebetulan ada temen yang ya dia dibilang indigo ya bisa gitu, dia bisa melihat gitu. Terus dia bilang tuh, wah Cana, ibu kenapa? Gitu dia dipijitin. Terus tiba-tiba kayak, oh ini kok ada yang ngikut ya waktu itu, Cana. Ibu abis dari mana? Jadi ceritain, terus dia lihatnya, oh ibu tuh waktu itu nginep ya di suatu hotel di tempat itu. Terus dia bilang ini kayak tuh anak kecil gitu ya, anak kecil. Senang ibu tuh nggak pengen ya, soalnya kayak digendong gitu. Dia emang gak enak badan gitu ya, kayak ada yang ada yang kuat gitu. Terus tiba-tiba kata si yang teman aku tuh, ya udah sama aku di ini aja dilepasin, tapi dia nggak bisa pulang Bu, aku nggak bisa ngebalikinnya, soalnya ya jauh cina kata gitu tuh. Udah gitu kata si udah diobatin lepas ya, tapi dia kemungkinan ada di rumah di sini, nggak apa-apa ya Bu ya, katanya bilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah sampai udah lama itu, nah ada kesukaannya itu pas udah dilepas itu semuanya ada kesukaan itu kan boneka saya. Dan itu yang emang boneka beruang Teddy itu warna putih, si kakinya tuh udah jelek banget ya. Sama aku tuh disimpan di gudang. Nah dia tuh suka banget sama boneka itu. Dimainin. Seneng banget sama boneka itu. Pokoknya ya udah tuh bonekanya dialihin aja dia ke boneka itu, katanya kata teman aku tuh. Nah kebetulan pas besoknya ada sepupu, dia tuh
cewek pengen boneka itu, nggak tahu udah pengen pokoknya mama padahal udah jelek gitu. Dibawa pulang, pas bawa pulang tuh malamnya langsung dong ke aku datang sih ternyata si anak kecil. Sosok anak kecil itu. Pas ketiduran, pas asar gitu ya ketiduran, terus tiba-tiba dia teh nyariin kayak ini aku kan tidurnya tuh pas banget pintu kayak buka gitu. Tiba-tiba pas bangun buka mata kayak anak kecil gitu ya. Anak kecil tuh putih gitu, terus rambutnya tuh sebahu, cuman ngeliatin aja sampai mukanya tuh pas Mukanya banget. serem. Pas bangun tuh pas langsung berhadapan kayak gini gitu. Terus dia teh aduh langsung bangun, terus bangun langsung WA temen, kenapa dia tuh nyariin bonekanya, emang bonekanya dikemanain? Aku kasih ya bonekanya gitu. Nah, terus sampai sekarang aku kasih nama dia tuh si Lulu, aku kasih nama dia Lulu gitu. Tapi aku jarang berinteraksi sih, soalnya serem gitu. Enggak, udah aja di ini aja. Tapi nggak ada di rumah Miss itu. Nggak tahu tuh, kata teman aku sih ada sih, bisa deket tangga itu, deket kamar mandi gitu. Serem. Jadi ya udah biasa gitu, emang ya mungkin karena udah emang banyak juga gitu kan di situ, ya udah nggak apa-apa. Tapi Itu mah akur-akur aja. Itu teh suka ganggu. Enggak, Jadi cuma diem aja, cuman diem aja, ngeliatin. kayak gitu. Itu anak kecil biasa. Anak kecil itu kayak orang istilah yang Pelan. Chinese kayak gitu. Oh, Chinese. Emang putih cantik sih anaknya mah, cuman ya serem, ada bukan manusia. Terus sebenarnya sih banyak sih ceritanya tuh. Kalau misalnya dulu itu juga kalau di rumah ya. Jadi kalau kamu mau buka silahkan ke rumah aja. Enggak, sudah serem Jadi ceritanya mau juga. uji nyali silahkan. Enggak. Gitu. Buat kalian teman Omis yang mau uji nyali di rumah Bunila, boleh berkunjung ke rumahnya. Aduh ini kok dingin ya. Berat kok. Serem banget sih. Itu kan karena emang kalau dulu juga tuh pernah kalau di rumah itu pas SMA gitu. Karena kalau pas SMA itu aku pulang sekolah capek nih, udah ganti lagi ceritanya. Karena kan capek langsung di kamar itu aku punya akuarium ya. Akuarium tuh ada ikan lohanya. Emang sengaja sih, emang kalau aneh buat apa ya miara akuarium di kamar nyimpen gitu. Tapi aku suka aja gitu. Pas pulang sekolah, belum ganti baju, belum apa, langsung tiduran, sama ketiduran. Terus tiba-tiba kayak ada suara si mama pulangan dulu, mama kerja juga gitu. Pas kayak nyamperin ke kamar, terus lagi dia tuh kayak ke punggung tuh, bangun katanya gitu. Ih bentar tuh masih ngantuk gitu. Bangun. Pas bangun lihat gak ada siapa-siapa gitu. Pas baru malah kedengeran si mama itu di rumahnya nenek ya. Si mama tadi siapa yang nyolek jajan? Jago tuh kayak gitu. Pas saya nanya, "Mah, apa? Itu tadi ngebangunin enggak? Baru pulang enggak?" Terus tadi sahat tuh. Terus kayak gitu sih. Jadi udah bukan hal yang aneh lagi gitu. Sedang udah gitu emang kalau hobinya itu aku tuh suka ke tempat-tempat yang bersejarah, yang kayak banyak hantunya. Seperti dimarahin sama si mama tuh, kenapa sih kamu tuh suka main ke tempat-tempat kayak gitu, nggak ada tempat yang lebih normal dari kayak gitu. Pencari, berarti tapi pencari. aku suka ke tempat kayak gitu tuh, kayak bikin pengen balik lagi gitu. Mengingat zaman dulu. Suka nggak? Suka gitu. Kan kita main ke rumah. Aris juga suka, Miss. Oh, suka. Mau ikut juga? Mau ikut juga. Ayo kita ikut. Yuk, Ada ikut juga. aku sering ke gua-guaan gitu. Belanda. Gua apa tuh? Ada gua Belanda. Ada curug-curug yang aneh. Itu apa ya? Kayak kalau kesana tuh kayak pikiran tuh fresh gitu. Fresh. Ya nggak tahu sih ya, cuman di sekitaran Bandung sebelah sana sih ya ada curug yang ternama tuh ya. Aduh, serem gimana. Nah, itu kan itu sih bukan keinginan aku sih sebenarnya, tapi Keinginan siapa dong? biasa sih kalau mahasiswa suka ada ospek lah, apalah beda saya gitu. Sebenarnya ospeknya bisa sih ya di kampus kan serem juga sih, coba itu tiba-tiba kita kesana gak dikasih tahu mau bipak atau apa. Bipak nanti gitu bipak itu kan kayak camping tapi nggak pakai tenda, tapi pakai atasan terpal harusnya gitu ya. Tapi aku kan belum persiapan Miss, karena pada saat itu lagi libur kuliah, kita kayak ya mahasiswa pengen kerja lah,
ada kerjaan gitu ya, apapun. Akhirnya kita ke sana dengan persiapan yang simpel, cuma punya sleeping bag. Terus buat terpalnya nggak ada. Gue terpal pakai itu tuh, pakai tempat plastik sambal dulu ya. Flashback. Sedih kan? Sedih banget ya. Jadi karena belum pertama kali BIPA pakai crash bag itu, aduh ya, nggak tahu bikin tenda seperti apa. Jadi cuma dulu kan belum ada YouTube apalah ya, handphone juga masih aneh lah gitu. Pas itu emang survive sendiri gitu ya untuk hidup tuh di hutan seperti apa. Kita di sama panitianya diamin di hutan per 10 meter. Jadi saya di sini misalnya, Miss di sana, Aris di sana, per 10 meter. Itu cuma dikasih lapak doang. Dan itu di gunung yang konon katanya ya baru dibuka lah. Ya itu kan serem ya itu kan curugnya di bawah. Nah, saya paling atas di gunung sana ya. Itu ke sana gunung, ke pinggirnya bukan sungai, curug, Miss. Curug. Ada oh my god, serem lah ya pas air itu. terjun ya. Iya, pas ke sana diamin sekitar jam habis isya. Kita bawa alat sholat dan sebagainya. Terus kita kan belum punya tempat tidur nih. Saya nanya ke panitianya, Akang ini gimana sih bikin tenda? Ya bikin sendiri dong. Aduh, saya kayak nyesel sih ikut kami gitu ya. Apa sih maksudnya gitu pas ya udahlah, sendirilah. Gimana caranya? Saya cari kayu kayak gitu, pakai crash bag itu, jadilah kayak tenda gitu. Terus di bawahnya gak ada apapun. Crash bag yang itu aku bagi dua, yang satu buat alas, yang satu buat amparan itu buat tidur. Jadi sedih pokoknya, itu backup yang paling menjadikan dalam hidupku. Terus sedih sih pokoknya, agak tau lah pokoknya persiapan dipakai yang aneh ya. Terus uang juga sedikit lah, namanya mahasiswa belum punya uang lah ya. Buat ongkos ke sana kita gak ada angkot, ke sana itu naiknya kol doang, apa namanya, kol bunyi gitu. Mobil pick up gitu. Terus dari sana kayak si Mangnya mau kemana, mau ke curugnya, bukan Mang, di atasnya kata si panitianya. Terus dari awal juga udah kagak aneh sih ya. Terus mobil itu kayak mau ke bawah lagi, terus apa sih? Mundur gitu. Kayak mundur lagi. Terus si Mangnya kayak udah ya di sini aja, Mang ayo dong Mang, kita kan berat gitu ya, maksa kita teh. Tambahin lagi katanya uangnya, kata si Mangnya. Udahlah, jadi si Mangnya Akang teteh kalau kesini mah ya apa sih, kan si Mangnya orang sana ya, dilarang katanya. Nggak apa-apa, kita ya mahasiswa kayak punya ego deh ya. Oke lah, soalnya udah firasat itu teh. Si Mangnya tuh dulu nggak boleh katanya gitu. Di sini apa ya, ada ya inilah pokoknya mistis katanya. Enggak kok kita tapi emang bagus sih, bukitnya bagus, gunungnya bagus. Akhirnya aduh, dipak lah ceritanya. Jadi pas tidur mau tidur kan susah, jam 8 nih habis isya. Terus biasa sholat malam udah bawa camis, aku salawatan terus sampai ke pagi tuh. Tapi pada akhirnya mungkin lelah lah ya, tidur juga sih. Tidur tidak tahu jam berapa karena handphone juga kan disimpan di panitia. Kita gak boleh pakai komunikasi, gak boleh apa, seadanya di sana tuh bipak teh. Pas gitu, pas tidur ya menjelang pagi sih kayaknya udah tidur juga, kedengar Miss, teman-teman yang lain juga kayaknya mereka takut juga sih ya, kayak ada yang ngaji Quran, ada yang tiba-tiba nyanyi aneh gitu ya. Terus jadi kedengaran suara, udah mah jelas ada banyak suara yang menyeramkannya, kayak gimana tuh? Kayak suara harimau tau. Wah, serius? Di hutan. Kayaknya di hutan. Kan di hutan kita. Suara harimau nyata itu teh. Nggak tahu ya, pokoknya apa, saya tuh nggak mau berani keluar bipak dan nggak buka mata, pejamkan aja pak apapun itu gitu ya. Terus kayak ada suara ular yang set gitu ya, di pokoknya binatang buas gitu. Saya pokoknya udah pasrah aja sih kepada Tuhan lah ya, maksudnya kayak ya Allah lindungi saya apapun yang terjadi gitu lah, pokoknya udah serem banget. Terus ada juga suara monyet yang bergelantungan, aneh gitu pokoknya. Kok ada banyak monyet, banyak
harimau, ada kayak ular, terus ya. Terus saya sambil baca sholawat tuh tasbih ya buat berzikir, itu sampai patah nih sakit. Aduh, saking takutnya. Itu benar-benar apa ya, segera baca sih, serem lah ya tuh. Sebenarnya sih kayak nggak mau diceritain, tapi ya mungkin jadi pengalaman sih. Tapi udah di sana kayak berpasrah, tidur. Pas jam 4 adzan asar, awal tuh ada adzan awalnya di sana, kayak adzan, terus mau sholat tahajud gitu. Ceritanya pas bangun di sleeping bag tuh ada bunga mawar, Miss. Hah? Serius? Bunga mawar. Wow, dari siapa itu? Bunga mawar utuh itu tuh. Mawar apa? Iya. Merah, putih. Mawar merah, Wow. tapi nggak pakai tangkai, tapi bunganya aja Udah satu. bertaburan? Enggak, bunganya utuh bunga, tapi nggak pakai tangkai, tapi bulat bunga ya kayak bunga gini lah gitu. Satu bunga mawar merah, yang jadi yang 7 itu bunga melati. Bunga melatinya aja ditaburin pas perut sini aja, Miss. Pas harum banget ya. Pas aku lihat, oh apa sih ini, pas mau sholat aku gak peduli sih. Coba pas itu kayak pura-pura gak peduli, coba sebenarnya jadi agak ngeri sih ya. Pas subuh, pas habis sholat subuh kan udah ada sinar matahari tuh di gunung ya. Pas lihat, apakah adakah bunga pohon bunga mawar gitu ya, lihat ya gitu. Terus atau bunga pohon melati atau apalah, ternyata nggak ada, Miss, nggak ada siapapun. Bahkan panitia yang kesana tuh ngontrol, ingat jam 10, jam 12 malam, tapi itu pun mereka cuma lewat hai, cuma segitu doang. Tapi nggak mungkin kan naruh bunga mawar atau apa, kata Miss. Jadi Tapi itu ada nggak kamu aja yang dapat bunga itu atau yang lain juga ada? aku aja, Miss. Oh. Aku aja. Terus di sana kayak agak aneh sih ya, maksudnya pas pulang dari sana kayak sering mimpi aneh. Mungkin kan ada yang ikut juga tuh, mungkin ada yang Sosok. suka gitu. Nggak tahu Sosok. tapi konon katanya sih ya maybe sih. Kan biasanya kan kalau dia ketemu sama yang kayak gitu, katanya itu ke badan tuh kayak yang pegel banget. Ya gitu, itu, Miss. kayak Jadi ya ngikut gitu. pulang dari sana kayak gak enak badannya, panas gak jelas, dingin. Terus pas pagi-pagi tuh kayak aneh sih, Miss, ya. Sempet pas turun dari gunung itu sempet agak muntah sih ya. Aku apalah nggak tahu lah. Padahal belum diisi, cuma minum doang, muntah. Terus cerita temen itu juga, temen itu merasa ada pohon yang bergerak, Miss. Pohon Jadi Jadi merinding. jadi aduh merinding ya. Kejadiannya itu lah pokoknya. Terus temen tuh lebih parah, dipaknya aneh. Dia nggak bawa sleeping bag, cuma sleeping bag doang. Terus dia beralaskan langit, beratapan langit, beralaskan tanah, nggak pakai apapun. Dia cuma bisa lihat bulan, dia tidur seperti itu, dan dia seberani, gue sih sompral gitu ya, ngerti sih. Gue tuh gak apa-apa sih, berani gitu. Ternyata dia kayak pura-pura tidur, ternyata dia si pohon besar di bawah pohon beringin itu, beringinnya tuh pindah-pindah. Wah, Serius? iya, kata teman, kok beringin gue pindah-pindah ya, apa sih yang terjadi gitu. Dia sampai mendengar jeritan di malam hari tuh, gitu kayak gitu. Terus ada ya apa sih, maksudnya pohonnya berpindah-pindah. Dan dari sana kayak pas turun gunung dia yang sering apa ya, yang sering pingsan. Bahkan pas pulang ke kampus pun dia dibotong apa sih, jadi ya nggak bersadarkan diri gitu ya. Dah di sana dia kalau kita lagi latihan kayak sering jerit-jerit aneh. Jujur anaknya kayak Ya, gimana? Teriak aja gitu. gitu kayak gitu. Dan itu pun aku alamin sih ya, tapi pas malam. Enggak, aku enggak kesurupan. Jadi tiap malam tuh kayak Berapa hari itu ya? enggak, cuma sehari doang. Cuma pas pulangnya, pas dari gunung tersebut, pas pulang ke kosan kan udah kuliah mah kosannya aku sendiri tuh. Di kosan tuh kayak aku gak berani tidur sendiri, Miss, kayak aku harus tidur sama temen. Kadang ketemu lain, ayo dong tidur sama aku gitu. Karena takut, Miss. Karena pernah sempet
mau tidur itu kayak kayak ada kayak apa sih bahasa Sundanya mah kayak kurup-kurup gitu. Mis kayak gitu. Jadi kita tuh kayak tolong, tapi gak ada yang denger kan, Mis. Jadi kaku badan. Aku tuh tadi jadi gak bisa bergerak, terus dada tuh kayak sakit gitu, Mis. Aku terbangun tuh kalau mendengar misalnya teman apa bukain pintu brak gitu ya, kayak gitu, baru bangun. Dari sana kayak erep-erepnya nggak ada gitu ya. Tapi pas itu suka banyak di apa? Kayak ada bekas, Mis, tuh kayak di sini tuh gitu. dulu Kayak memar gitu. memar, terus kayak ada luka apa robekan gitu. Kayak sama cakar gitu. Nah aku tuh dulu pas di kampus ya di kosan tuh sering gitu. Bahkan sampai sekarang sih kadang memar, dan di sini pun ada sih, kalau bukan aurat sih ada ya di sini. Ada sih. Ini masih ada. Tapi masih sekarang suka mimpi-mimpi kayak gitu. Kalau sekarang sih mimpi ya kadang ada yang Mis, cuman coba sekarang kayak lebih apa ya, lebih kayak kok aneh ya gitu. Kalau ke tempat itu tuh kayak aneh gitu. Bahkan aku kalau lihat orang kayak gini, Mis, ini orang tuh kayaknya gak baik gitu. Kayak ada Kalau aku apa sih? baiknya Udah ada firasat. Gitu, Mis. Terus kadang kalau bukan terus juga sih, coba kalau ada yang saudaramu meninggal tuh ya, aku biasanya gak bisa tidur. Udah bisa tidur. Jadi jam 10 tidur nih dari pagi, jam 9, jam 10, ya jam 11 tuh bangun. Nah sampai pagi tuh kayak gak bisa tidur ya. Udah sholat apapun gak bisa tidur. Tiba-tiba pagi-pagi suka dengar saudara meninggal gitu. Entah kenapa sih jadi kayak gitu, dan konon katanya juga ya gak tahu sih. Gimana ya, ceritanya seru sih. Jadi kata orang bisa mah ya emang ada yang suka dan ngikut, Mis. Tapi sampai sekarang ya masih ya ngikut. Takut ah. Tapi enggak lah, maksudnya kayak Takut ngikut. itu apa sih yang ikut itu? Apakah Jerman apa gitu? Nggak tahu, Mis. Sosok gimana? Tapi nggak kepo gitu, pengen Nggak tahu gitu. cuman, tapi jujur suka merasain sih, cuman ya sama nggak ngeganggu sih nggak apa-apa, cuman paling ngeganggunya pas saat tidur sih. Kalau bangun tidur kayak tiba-tiba di sini tuh hijau burung. Bukannya kan itu katanya harus apa sih namanya di Ruqyah. Dinetralisir kayak gitu. Aku kayak gitu. makanya aku tiap hari ruqyah sih, Mis. Jadi ya dia Jadi saya ngomong dengan siapa ini? Takutnya. Berubah. Ini bunuh kokan. Kan? Tenang, aku berkeringat kok. Gitu. Coba cerita lagi dong, serem nih. Cerita dong. Kamu Udah takut dengar ceritanya juga. Iya, ayo dong. Cerita apa yang paling takutin dalam hidup kamu? Kamu pernah deh? Pernah. Apa dong? Katanya udah durasi. Udah. Erep-erep atau yang cerita erep-erep kamu kan? Iya. Oh iya. Cerita. Jadi sama. waktu dulu teh Aris teh kan kalau tidur suka dimatiin lampunya. Kalau gak dimatiin teh gak bisa tidur gitu. Waktu sekitaran jam 1:30 Aris itu tiba-tiba badannya kaku. Masa? Sama berarti. Tapi bisa lihat suasana kamar gelap. my God. Aris itu kan kalau tidur teh ngadap ke kaca, kalau kata orang mah gak boleh. Gak boleh. Oh emang nggak boleh? Gak boleh katanya. Oh nggak tahu sih. Di jendela gitu ya? Kadang nggak boleh. Kan aku gak ada jendelaan. Emang mistis ya hidup. Terus pada itu teh Aris ngedenger suara orang lagi nyanyi lagu Jawa gitu. Oh my God. Asli. Nenek kamu nggak ada yang nyanyi? Bukan nenek, beda rumah nenek. Oh, Beda rumah. Berarti nenek kamu. Tapi pas lihat di kaca itu ada sosok hitam. Gelap-gelap hitam gitu. Jadi pas sebelum nyanyi teh udah ada sosok itu. Udah bisa lihat sosok itu. Di situ teh bener-bener takut. Si keringat teh turun celak-celak gitu kalau takut. Seru ya. Bener-bener berkeringat. Pas mau bangun teh kan susah itu teh. Gini. Nah bener, bener kayak gitunya. Mau ngomong juga susah ya? Mau ngomong susah. Minta tolong dia hese gitu lah. Terus tiba-tiba biasa normal. Udah erup-erup teh. Ini teh mimpi atau kejadiannya teh Aris bingung, tapi udah itu teh Aris jadi tahu lagunya. Apa lagunya, Apa Mis? lagunya? Coba. Liriknya ada lah, viral sekarang mah. Coba.
dengar. Takut ah. Oh, lagu yang apa? Lisir Ih, waktu kan. bukan. Lagu gak tahu liriknya tapi tahu nadanya. Saya kumaha ada. Kumaha? Gimana ya? Ya. Lupa lagi. Lisir wengi. Bukan. Asli lagu Jawa tapi itu tuh gak tahu lagu. Jujurnya saya selama tidur gak suka dimatiin lampu. Ini kok nggak suka. Karena kalau matiin lampu sugestinya aneh. Suka segala kedenger. Kedengar. Pasti. Bahkan di rumah tuh kadang denger aneh Punya ya. suara. Entah apa. Nangis. Kayak box kan di rumah kayak ada box speaker gede kayak buak gitu ya. Pas dilihat pagi-pagi gak ada biasa aja gitu. Pas dulu pernah apalah gitu lah, tapi pas ya malam Selasa apa gitu capek pulang dari sini tidur lah, terus itu kayak pulang jam 12 malam kayak kebangun tuh karena ada yang mecahin gelas di rumah gitu, tapi padahal gak ada ya. Mbak nanya apa sih yang pecah gitu, apakah sama tikus atau gak bukan ya, tapi kadang suka ada yang mendengar dari luar tuh kereta kencana apa Ratu, kayak ratu. gitu sih. Oh, kereta. Pernah sih ya ada lah. Jadi kalau makanya diusahakan kalau tidur tuh berdoa terus Bersih-bersih juga dulu. ya bersih-bersih, sholat juga, dan aku mah gak dimatiin lampu. Kalau dimatiin lampu ya itulah sugestinya ada. Aduh, apalagi sih besar banyak lah pastinya. Masih banyak ya, tapi Iya. mungkin waktunya juga ya. Udah. Oke, sahabat Omis, ya Omah walak tujina wal insan ya budun tuh emang benar ya. Tuhan itu nyiptain jin dan manusia itu untuk beribadah. Jadi sebenarnya makhluk itu ada dimanapun, kapanpun ada. Tapi kita sebagai makhluk Tuhan yang baik, kita benar-benar harus energi kita harus lebih kuat daripada mereka. Ya, salah satunya dengan mungkin meningkatkan keimanan ketakwaan kita, ibadah kita ditingkatkan, banyak sholat, terus juga sebelum tidur kita berdoa, baca wudhu dulu mungkin ya, supaya energi itu bisa kuat, manusia itu bisa lebih kuat daripada mereka kok. Asal jangan kita kendalikan, dan mungkin yang salah itu kita membuat mereka berbuat pada kita ya. Tetap Positive thinking, dan jangan merasa terlalu berlebihan takutnya gitu ya. Tapi berlebihan juga ya. itu sih mungkin. Kok mati? Ini beneran kan? Oke, buat sahabat Omis, mungkin itu ceritanya karena ini sedang seram-seramnya gitu. Buat kalian jangan lupa nonton sampai minggu depan. Kita kembali di minggu depan. Tetap di Omis, obrolan misteri.